itu adalah food recall, ya, food recall, ya, food recall, dan yang ketiga itu adalah keterampilan dalam SGA. SGA itu adalah Subjective Global Assessment. Nah, itu nanti sebentar saya akan jelaskan seperti apa. Ya, boleh diperhatikan memang pengantarnya biar nanti pas PSL tidak terlalu bingung saat dijelaskan kembali. Oke. Nah, jadi kan di CSL 3 ini kalian sudah masuk ke blok sistem ya, penyakit-penyakit sudah mengerti. Nah, jadi beberapa penyakit-penyakit itu rentan dan ada hubungannya dengan kejadian malnutrisi. Ya, jadi penyakit ada yang bisa menyebabkan malnutrisi dan ada kondisi malnutrisi yang bisa berpengaruh terhadap kejadian suatu penyakit. Nah, ya, saya langsung saja ke, nah ini tadi saya maksud ya. Nah, kan itu kalian nanti di CSL 3 itu ada seperti blok endokrin dan blok apa gitu semua ya. Obesitas ya, itu semua rentan dengan kondisi-kondisi malnutrisi. Ya, jadi sebenarnya kondisi ada penyakit yang berkaitan dengan nutrisi itu seperti kondisi malnutrisi, misalnya karena penyakit tertentu sehingga pasien sulit makan, inflamasi yang tinggi sehingga menyebabkan pasien itu menjadi berat badannya turun drastis. Ya, jadi apakah ada yang masuk malnutrisi atau tidak, maka itu yang nanti akan ada scoringnya, itu yang akan kita lakukan. Ya, kemudian ada sarkopenia, ada overweight atau obesitas. Jadi obesitas itu juga masuk dalam kondisi malnutrisi ya. Nah, karena nutrisinya itu berlebih dari normal. Terus abnormalitas mikronutrien dan feeding syndrome. Feeding syndrome adalah suatu kondisi di mana pasien itu tidak makan dalam waktu periode yang lama, ya. Nah, sehingga menyebabkan gangguan dari metabolik, ya, kadar mineral dalam tubuh. Nah, jadi pada kondisi-kondisi seperti ini sangat perlu diperhatikan karena sudah mengganggu metabolik, kadar mineral seperti natrium, kalium yang bisa apabila kalau kita memberikan nutrisi harus hati-hati, justru ini beresiko bisa efek fatalnya itu bisa menyebabkan sudden death ya. Ya, jadi bagaimana itu? Jadi untuk hal itu maka diperlukan adanya nutrisi algoritma. Kapan kita harus berikan penanganan nutrisi khusus dan kapan tidak, ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi pasien masuk dirawat di rumah sakit, lakukan screening. Nah, screening inilah yang nanti kita lakukan dengan SGA. Ya, kemudian lakukan assessment dan lakukan penanganan nutrisi yang sudah kalian dapat kuliahnya di setiap blok. Oke, jadi sekarang keterampilan yang akan dilakukan adalah screening dan assessment, ya, dari nutrisi. Jadi melihat kondisi nutrisi pada pasien yang dirawat, ya, monitor evaluasi nanti pada saat kalian hanya perlu tahu dulu penatraksanaannya nanti bisa kalian lihat nanti pada rumah sakit, ya. Jadi screening tool itu ada beberapa jenis, ya, ada MAS, itu artinya adalah Malnutrition Universal Screening Tool, ya, ini dilakukan pada masyarakat, ya. Ini NRS 2002 ya, bukan 2022, 2002. Ada MNA, ini kalau pada pasien-pasien geriatri, dan SGA inilah yang umum kita lakukan pada pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit. Oke, nah ini contohnya Mas, ya, seperti ini. Nah, saya langsung, ini juga NRS ya. NRS ini sudah mencakup dari cukup 4 pertanyaan saja. Ya, apabila apakah indeks massa tubuhnya kurang dari 20,5, apakah ada penurunan berat badan kurang dalam kurun waktu 3 bulan, kemudian apakah pasien ini memiliki penurunan asupan makan dalam minggu terakhir, apakah pasien menderita penyakit yang berat, apabila ada maka lanjut ke pertanyaan ini, menilai ini, ya. Nah, lakukan di scoring inilah kalau misalnya ada didapatkan, nah itulah yang masuk ke dalam kondisi kita lihat di sini, ya. Kalau intensive care, ya, berarti perlu penanganan nutrisi khusus, dan itulah dikonsul dengan spesialis gizi klinik yang sudah berikan penanganan nutrisi sesuai dengan kondisi
pasien. Nah, kalau MNA itu, Medical Assessment itu khusus untuk pasien-pasien geriatri. Ya, jadi seperti ini, MNA for elderly. Ya. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan. Nah, sekarang kita fokus aja ke SGA, karena nanti yang adik-adik akan melakukan adalah SGA. Ya, nanti. Nah, jadi SGA itu adalah suatu assessment ya, form assessment ini ya, yang berbasis data yang mencakup tahap riwayat dan pemeriksaan fisik dari pasien. Dia mengkombinasikan dari parameter klinis dan biokimikal dari pasien. Jadi kita lakukan pemeriksaan klinis juga dengan pemeriksaan lab dari pasien. Jadi lihat juga jadi darah rutinnya, terus fungsi hati, fungsi ginjal, terus lihat juga ada terus albuminnya ya, karena lengkap, karena dia suatu parameter yang lengkap, maka ini dilakukan dijadikan sebagai gold standar dan penilaian malnutrisi di rumah sakit ya. Jadi kan itu ini yang akan kita praktekkan nanti pada saat CSL. Apa saja yang terkait dengan SGA itu adalah perubahan berat badan ya, perubahan dietary intake, gejala gastrointestinal, kapasitas fungsional, terus hubungan antara penyakit dan kebutuhan nutrisi, ya. Kemudian penilaian fisik yang fokus terhadap aspek nutrisinya. Nah, ini contoh form SGA yang nanti kita akan praktekkan, ya. Jadi ada 6 poin penting yang harus kalian tanyakan baik-baik. Jadi ini mengkombinasikan antara anamnesis dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang dilakukan khusus terhadap nutrisi. Ya, nah kalau anamnesis itu pertama kita lihat adalah perubahan berat badannya. Jadi kita tanyakan kepada pasien, kalau misalnya pasien masih sadar ya, nah ditanyakan apakah ada kehilangan berat badannya Bapak atau Ibu dalam 6 bulan terakhir, berapa kilo, kemudian berapa berat badannya 6 bulan yang lalu. Nah, kita catat kalau bapaknya pasiennya tahu toh. Nah, setelah itu dari hasil yang dapatkan ini kita lakukan persentasenya berapa banyak yang hilang. Misalnya berat badan yang lalu misalnya 50 kilo ya, atau 80 kilo misalnya berat badannya. Terus dalam waktu 6 bulan terakhir ini, nah dari 6 bulan lalu sampai yang sekarang ada penurunan. Berat badannya sekarang sudah 60 kilo. Nah, berapa persen hilangnya itu? Jadi 80 kurang 60 itu kan 20 kilo. Nah, 20 kilo itu berapa persentasenya? Kehilangan dari berat badan awal. Nah, itu dicatat di sini. Nah, masuk ke grade-nya. Kalau kurang 5% A, 5-10% B, lebih dari 10% C. Jadi A, B, C itu menunjukkan ringan beratnya. Jadi A itu ringan dan semakin besar itu semakin berat. Ya, ini medium, berarti ini severe yang berat. Jadi kita itu seperti itu. Nah, selain saja itu, kita lihat juga past 2 weeks-nya. Nah, yang dalam 2 minggu terakhir. Nah, dalam 2 minggu terakhir ini, apakah ada perubahan lagi dengan berat badannya? Apakah semakin turun, ada perubahan, atau justru meningkat berat badannya? Ya, ini pertanyaan ini menunjukkan, melihat akut tidaknya ini penyakit. Ataukah dari penyakit yang sudah derita lama, apakah ada perbaikan atau tidak? Ya, nah, jadi ini perlu kita tanyakan. Setelah menanyakan itu, kita tanya dietary intake-nya, asupannya, ya. Nah, apakah ada perubahan? Apakah asupannya dia menjadi lebih lapar atau tidak berubah, meningkat? Apakah tetap berubah atau malah menurun? Ya, nah itu durasinya berapa lama? Apakah masuk minggu? Kalau minggu berapa minggu? Kalau bulan berapa bulan? Nah, terus perubahannya seperti apa? Misalnya dari makan hari-hari itu makan nasi, terus dia hanya bisa makan bubur dalam waktu 2 minggu terakhir. Nah, metode misalnya yang sebelumnya makan nasi, kemudian dia hanya bisa makan bubur, terus dalam 2 minggu, terus lama-lama 6 bulan, 3 bulan dia hanya bisa makan bubur, terus dalam 2 minggu terakhir ini dia hanya bisa makan minum minuman padat. Nah, misalnya dibikin bubur saring, misalnya, atau dibikinkan hanya minum susu, seperti itu. Ya, jadi itu dicatat. Itu menunjukkan progres dari penyakit. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa penyakitnya semakin berat karena dia
cara konsumsi makanannya dia semakin menurun. Terus gastrointestinal symptoms-nya, gejalanya, apakah ada yang menetap selama 2 minggu terakhir, ya, misalnya diare, mual, muntah, anoreksia itu tidak mau makan atau memuntahkan makanannya setiap dia makan, misalnya seperti itu ya, atau tidak ada sama sekali. Itu kita catat jadi A, B, C, jadi A itu ringan, B itu sedang, C itu berat, ya, jadi diisi. Nah, terus fungsional kapasitas. Nah, ini kita lihat pasiennya, ya, lihat pasiennya. Kalau misal ada bagaimana impairment, maksudnya bagaimana dalam gangguan dari pasien dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, ya, apakah ada perubahan, perbaikan, atau sama saja, atau semakin buruk. Nah, itu kita centang, tulis di sini ya, dan itu berlangsung berapa lama. Ya, dalam penyakitnya itu, apakah semakin baik, atau ada perubahan, atau semakin buruk. Itu seperti itu. Terus lagi di sini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian, di physical finding ini kita lakukan pemeriksaan fisik. Selain kita lihat, ya, selain kita lihat inspeksi, kita lakukan juga palpasi. Ya, nah, loss of subcutaneous fat itu kita lihat dari tricep dengan rongga toraksnya, ya. Nah, di tricep, di otot tricep itu dan chest, ya, di dada atau di toraksnya, loss of subcutaneous fat, jadi tidak berkurangnya atau hilangnya massa lemak di subcutaneous, di bawah kulit, ya, itu kelihatan dari jadi kelihatan tampak jelas itu tulang-tulang, tulang sela iga, ya, tidak ada lagi, tidak, massa ototnya berkurang. Nah, itu kalau semakin berat ABC. Sebentar saya kasih contoh-contohnya. Muscle wasting, otot-ototnya semakin menipis, tulang semakin kelihatan. Ya, tampak jelas pada deltoid dan quadricepsnya. Ya, deltoid itu di sini ya, di bahu belakang daerah sini ya. Nah, quadriceps ya, di otot di quadriceps. Terus kemudian ada edema atau tidak, adanya asites atau tidak. Ya, kemudian kita lihat apa penyakit utama yang mendasari pasien ini. Ya, misalnya pasien masuk dengan keluhan gastrointestinal, misalnya dengan ini endokrin ya, misalnya tiroid, ya. Nah, hipotiroid kan cenderung metabolismenya meningkat, jadi pasien semakin kurus. Ya, nah, jadi kita lihat seberapa berat penyakitnya itu dalam mempengaruhi kebutuhan nutrisinya. Ya, jadi catat ini primary defisitnya apa. Nah, kemudian bagaimana tingkat stres yang dialami oleh pasien penyakitnya ini. Ya, semakin berat misalnya kalau pasien sampai dirawat di ICU, tidak sadar. Berat kalau pasien misalnya ini ringan sampai sedang ya. Kalau misalnya pasien rawat inap ya, di perawatan biasa. Nah, itu kalau misalnya penyakitnya itu tidak mengganggu di pola makannya dia, kebutuhan makannya dia, itu tetap makan seperti biasa. Ya, seperti itu. Nah, itu berikan tanda. Ya, kemudian pilih apa yang dominan. Yang kakak selalu lakukan itu nilai apa yang dominan. Nah, itu kita centang di sini. Ya, ABC. Ya, itu kita centang. Jadi kalau misalnya dominan A, berarti dia cukup ternutrisi. Jadi tidak perlu dikonsumsi. Jadi makanya masih bagus. Jadi kita anggap penyakitnya ini tidak berdampak berat pada kebutuhan nutrisinya. Ya, berarti penyakitnya tidak begitu berat. B itu berarti sedang-sedang, ya. Jadi masuk dalam malnutrisi ringan sedang. Jadi penyakitnya itu sudah mulai sedikit mempengaruhi kemampuan dia dalam mensuplai nutrisi untuk tubuhnya, ya. Nah, severe malnutrisi berarti malnutrisi berat, berarti biasanya penyakit kronis, ya, sehingga dia sudah dalam jangka waktu yang lama, nah dia sudah susah makan, sangat kurus, ya. Nah, penyakit tersebut juga menyebabkan inflamasi yang tinggi sehingga juga akan terjadi penipisan dari massa otot. Ya, jadi seperti itu sistem imun akan semakin menurun dan akan bisa memperberat kondisi pasien. Ya, jadi seperti itu. Jadi perlu penanganan nutrisi yang khusus.
Ya, ini enggak usah. Nah, jadi seperti itu SGA. Ya. Nah, ada yang kalian mau tanyakan ya di SGA ini? Sudah, saya coba kasih lihat penuntutnya nanti. Ya, mana penuntut SGA. Ini dia. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Ada Jika? Ngerti tidak? Jadi ini kemampuan kalian dalam melihat nanti pasien dan kemudian mengisi ini form. Tidak muncul. Kelihatan, Dek? Manualnya? Tapi dok, iya dok, kelihatan dok. Nah, kelihatan. Jadi ini ya SGA. Ya. Nah, jadi seperti ini tadi yang sudah saya jelaskan ya, yang perlu ada lakukan. Nah, ini keterampilannya. Ya. Nah, seperti ini gambar-gambar ya, sudah saya tampilkan gambar-gambar dari penuntut. Ya. Nah, jadi kalau kalian melihat derajat perburukan temuan klinis, ya, seperti saja loss of psychotic respect, seperti ini. Ya. Nah, jadi ini derajatnya. Ini kan kita bisa rawat jalan, ya, jadi masih bagus. Nah, kalau lagi sakit-sakit semakin berat, ya. Nah, ini loss of cutaneous fat sudah mulai berkurang nih. Tulang-tulang iganya sudah mulai tampak. Ya, ini sudah ringan sampai sedang. Nah, berat kalau ini sudah sangat jelas sekali tulang-tulangnya pasien. Oh, jadi kulit sudah merapat di tulang. Tidak ada lagi bantalan-bantalan lemak di bawah kulit. Ya, berarti sudah berat. Jadi biasa kalau menunjukkan terhadap jadi malnutrisi berat, menunjukkan kalau penyakit itu sudah kronis. Ya, kayak gitu. Ngerti ya, Dek ya? Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau masuk wasting, ini wasting pada otot. Ya. Nah, kita lihat pada ini ya. Ini tadi ya. Ya, biasa pada otot-otot paha, paling ketara ya. Kita lihat muscle wasting atau pada otot-otot betis. Ya. Nah, seperti ini nih kok. Kalau kayak gini kan bantalan lemaknya, otot-ototnya masih bagus ya. Kita lihat muscle-nya, ototnya masih banyak yang masih tebal. Nah, ini sudah mulai menipis, sudah makin kurus. Nah, ini sudah sangat kurus, sudah tinggal kelihatan sudah merapat ke tulang. Masa otot sudah sangat tipis. Ya, kalau begini sudah sangat rapuh. Pasien sudah sangat lemah. Ya, nah kalau kayak gini masa otot kan itu tempatnya juga protein-protein membentuk sistem imun. Nah, kalau itu otot tidak ada, nah jadi rentan sekali terhadap penyakit-penyakitnya yang semakin berat itu. Jadi prognosisnya semakin berat juga. Jadi seperti itu. Ya, penuntut sudah ada saya bikin gambar jadi adik-adik mudah paham. Ya, nanti dari video praktek bisa bisa jadi acuannya nanti untuk menilai. Nah, jadi kayak gini, nah jadi ini A, B, C. Nah, ini edema. Ya, edem itu bengkak ya. Edem ini kalau begini kan ada edem, kalau ditekan. Nah, kalau ada pitting edem, nah kayak gini tuh, ditindih terus ada lekukan. Nah, ringan sedang. Berat kalau misalnya lekukannya semakin dalam. Itu berat. Nah, ini derajatnya. Ya, kalau dia lama kembali, nah, kalau dia sampai lebih dari 20 detik, dia itu untuk kembali ke normal, itu sudah derajat berat sekali ya. Positif 4. Ya, nah, ini ya. Kalau positif 2, nah sampai 10-15 menit dia bisa hilang kembali normal. Moderate itu sampai 1 menit. Nah, severe itu bisa sampai 2 menit. Ya, kayak gitu. Sedalam apa dia bisa ditekan, maka semakin berat pula derajat edemanya. Ya, edem itu menunjukkan terjadi
ada cairan di rongga interstisial. Ya, itu sudah menunjukkan ada penyakit-penyakit tertentu yang bisa menyebabkan edema pada pasien. Ya, nah, ada asites atau tidak ya. Nilai asitesnya, ya derajat asitesnya pasien ya. Nah, jadi masuk pemeriksaan fisik juga kan. Kayak gini ada gastro. Iya. Nilai asites. Tahu juga asites, Dek? Lihat asites itu seperti apa? Halo? Asites itu tergantung akumulasi cairan di rongga abdomen. Tahu, Ji? Ya, jadi kalau semakin besar itu perutnya pasien, nah, ya berarti semakin berat. Kalau sedang-sedang, tidak terlalu besar, ya ringan sedang. Kalau tidak ada, ya tidak ada, berarti bagus ya. Nah, terus ini menilai penyakit utamanya apa? Misalnya dia penyakit utamanya tadi diabetes mellitus. Nah, apakah diabetes mellitus sampai disertai koma? Berarti dia masuk berat. Tapi kalau rawat jalan sih berarti ringan sedang. Ya, seperti itu. Nah, terus tentukan lakukan dari hasil semua penilaian yang didapatkan dominannya apa. Nah, seperti itu masuk ke kategori kan yang mana dominan, misalnya B, malu ringan sedang, C, kalau berat, kalau dominan C. Itu cuci tangan. Terus itu saja screening tata laksananya tidak usah. Itu saja. Ya. Oke, ada yang bertanya kan untuk SGA? Enggak ada ya? Kalau enggak ada, saya sambung ke langsung ke recall. Saya sambung langsung ke recall. Aduh. Ya, putri kalau itu tadi. Putri call, yang dia. Ya. Nah, ini ya putri call. Jadi putri call itu sebenarnya masuk dalam nutrition assessment dalam SQA. Ya, dia masuk dalam kita menilai dietary intake-nya pasien. Ya, jadi putri call adalah sebuah salah satu teknik ya metode yang kita tanyakan kepada pasien dalam menanyakan bagaimana asupan makannya dalam 24 jam terakhir. Ya, 24 jam terakhir. Jadi misalnya hari ini dia dirawat, kemarin kita tanyakan mulai pagi sampai malam, sampai pagi lagi, atau misalnya sore kita datang, dia datang sore, berarti dari sore kemarin sampai sore hari ini. Jadi 24 jam. Ya. Nah, jadi petrikol itu keuntungannya adalah mudah dilakukan dan cepat. Ya. Mudah dan cepat. Lupa di mana itu tadi? Panjang. Petrikol. Cepat kalau kekurangannya petrikol itu, ya kekurangannya itu dia sangat bergantung dari memori pasien. Jadi kemampuan ingat pasien apa-apa saja yang dia bisa makan kemarin. Ya, jadi itu kemampuannya kita menanyakan ke pasien, membantu pasien ingat kembali apa yang dia makan kemarin dari pagi misalnya sampai pagi hari ini. Ya, misalnya Bu harus rapat kemarin apa kita makan. Ya, misalnya dia makan bubur sama minum susu. Nah, buburnya kita tanyakan, Bu, buburnya berapa banyak semangkoknya? Ya, semangkoknya sebesar apa?
Terus dalam satu mangkok dihabiskan berapa banyak, berapa sendok atau habis satu mangkok. Terus buburnya itu dicampur apa saja, ya itu banyak pertanyaannya. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian ya seperti itu ya. Saya langsung kasih saja penontonnya kayaknya ya. Ini sebenarnya lebih jelas di penonton. Saya bikin. Saya putri call. Ini dia. Hmm. Nah ini, kelihatan tidak? Putri call. Halo? Tapi dok, iya dok, kelihatan dok. Kelihatan ya? Ya, jadi ini ya. Jadi putri call itu ya. Ya. Jadi food recall ya, jadi ini meliputi wawancara ya. Jadi kita wawancara kepada pasien, terus jadi karena 24 jam sebelumnya kita boleh bertanya dengan kapan terakhir kali Anda makan atau minum sesuatu, terus berapa banyak yang dimakan, kemudian lanjutkan mundur sampai 24 jam. Ya, menggunakan modal makanan dan wadah makanan untuk membantu pasien dan menentukan sejumlah porsi. Jadi adik-adik kan semua sudah praktikum toh. Nah, sudah pernah lihat food model di kampus. So, jadi itu masing-masing ada porsinya, segitu satu porsi. Nah, itu nanti jadi acuannya nanti dalam menanyakan kepada pasien. Satu porsi itu misalnya satu mangkoknya kecil seperti ini, dan kalau sebegitu ini berapa banyak yang ibu makan dalam sekali makan. Misalnya kayak gitu. Ya. Nah, jadi komponennya itu memperhatikan dia makan dan minuman yang dikonsumsi oleh pasien. Kemudian dicatat apa makan yang diminum, misalnya minum teh, minum kopi, ya atau beli minuman di luar, ya apa-apa saja itu dan berapa banyak ya. Kalau teh sama kopi kita pakai gula. Kalau nggak pakai gula, berarti dia 0 kalori. Kalau pakai gula, ada kalorinya. Nah, itu makanya itu harus dicatat. Terus tentukan bagaimana makanan disiapkan. Apakah digoreng, ditumis, dikukus, ya. Nah, kemudian di mana pasien memiliki makanan atau minuman misalnya di restoran atau makanan-makanan rumah, ya. Nah, itu menjadi gambaran buat kita. Jadi kalau misalnya di restoran itu kita pasti bayangkan atau dia pesan makan dari luar. Nah, misalnya dia pesan nasi goreng. Jadi nasi goreng itu apa komponennya? Ya, ada kan biasa nasi goreng dengan sayur, dengan bakso, dengan apakah seafood misalnya udang. Nah, dengan cuminya apa? Makanya tanyakan yang makan dominan apa, dicampur semua atau tidak, atau nasinya itu aja. Ya, karena itu menentukan nanti terakhir jumlah kalori yang dikonsumsi dalam 24 jam terakhir. Ya, jadi seperti ini tabelnya contohnya ya. Nah, jadi catat jam berapa dia mulai makan, apa makanan atau minuman apa, berapa banyak porsinya, terus bagaimana cara pengolahan, misalnya digoreng kari tumis atau apa, gimana dimakan. Nah, terus terakhir itu adalah kalorinya, berapa kalorinya, ya. Berapa kalorinya. Nah, sebagai memudahkan berapa kalorinya, nah adik-adik bisa lihat di sini, ya, misalnya dia makan nasi. Nah, nasi putih berapa banyak? Nah, lihat di sini. Ya, nasi putih berapa banyak pada ukurannya di sini. Nanti di acuannya nanti misalnya dia makan misalnya 2 piring, ya. Nah, kan nanti ada 2 piring. Terus kita tidak tahu dia satu piring itu berapa banyak nasinya dalam satu piring itu, apakah penuh atau sedikit. Toh? Nah, jadi kita jelaskan kepada pasien. Jadi nanti di praktek itu ada food model. Jadi itu ada dengan jumlah mainan kayak food model, jadi kayak bentuk nasi. Nah, nanti itu ditanyakan ke pasien
Nah, jadi kalau sebegini nasinya itu bisa berapa kalinya ini ibu sekali makan misalnya. Nah, itu kalian hitung nih, misalnya 2 kalinya. Nah, jadi itu masuk dalam 2 porsi. Jadi kalian tulis di situ nanti di sini kalorinya 2 porsi. Nah, nanti terakhir baru kalian jumlah. Ya, karena satu porsinya itu 175 kilokalori, jadi kalau 2 porsi berarti 350. Nah, begitu. Terus nasinya campur apa? Misalnya dia pakai ikan kah, atau telur, atau udang, ya berapa banyak. Nah ini kalian tulis cari di sini. Nah itu hitung berapa kalorinya. Nah kalorinya lihat di sini. Seperti itu. Nah terakhir. Nah seperti itu ya. Seperti sayur-sayuran. Nah ini semua acuannya. Nah jadi ini penuntunnya ya. Memang ini ada perlu. Memang ini kemampuan ini harus memang dilatih. Ya, dilatih. Yang terkesan sederhana ya, sederhana memang sudah kita tanya makannya bagaimana. Nah, tapi dari situ kita bisa menghitung, oh ternyata dalam satu hari itu dia bisa makan konsumsi kalori sebesar sebegini misalnya, berarti banyak toh. Nah, atau kalau misalnya pada pasien yang lagi sakit, oh ternyata makanannya cuma sedikit sekali, cuma segini kalori misalnya. Jadi itu jadi gambaran buat kita. Jadi memang makanya sudah ada mulai menurun, makanya cuma sedikit. Jadi seperti itu. Nah setelah itu, selesai nih. Sudah dapat jumlah kalori dalam setelah 24 jam. Ada yang kita mau tanyakan, Dek? Jadi nanti ada food model di ruangan, itu nanti bantu Adek itu dalam melakukan ini keterampilan. Ada yang mau ditanyakan? Ada Ji, jelas tidak? Tapi dok, iya dok. Ada yang bertanya ya? Kalau begitu, saya tanyakan, saya lanjut berarti ya ke likar. Tebal lipatan kulit. Ya. Tebal lipatan kulit masuk ya. Oke. Ya, kelihatan Dek? Tapi dok, iya dok, kelihatan dok. Kalau lingkar pinggang kan kalian sudah dapat di CSL 1 tuh. Mau ke lingkar pinggang. Tapi dok, iya dok. Jadi yang TLK yang belum kan? Tapi dok, iya dok. Jadi sudah tahu cara ukur lingkar pinggang tuh. Jadi sekarang TLK. Nah, kenapa TLK itu penting? Ya, karena ternyata tebal lipatan kulit itu sudah menggambarkan kita mau tahu besarnya massa lemak, karena itu di bawah kulit itu terdapat lemak, bantalan lemak ya, sebagai bantalan terhadap kulit. Nah, jadi di situ jadi orang yang gemuk itu pasti massa lemaknya itu banyak di bawah kulitnya ya. Nah, gitu. Jadi itu makanya di sini tebal lipatan kulit kita bisa pergunakan sebagai alat ukur untuk satu sisi pasien. Ya, apakah dia obesitas atau tidak. Ya. Nah, dari data menunjukkan bahwa 50% lemak tubuh adalah subkutan, lebihnya di visceral fat ya. Jika perut itu. Nah, ini alat yang akan digunakan ya, kaliper. Nah, lokasinya ada 4, subscapula, suprailiaca, bicep, tricep ya. Suprailiaca di sini, subscapula ini, tricep, bicep. 4 lokasi ini saja kita lakukan pengukuran ya. 4 lokasi ini akan bisa kita tentukan status gizinya. Jadi, nah, subscapula. Ini ya, ini scapulanya. Nah, ingat, scapula itu kan arahnya diagonal.
Nah, makanya ambil lipatan kulitnya pun arahnya diagonal, sesuai dengan sejajar dengan ini, skapulanya. Ya. Nah, cubit nih daerah tersebut. Nah, dengan menarik kulit, jaringan subkutan. Nah, kira-kira ya 6 sampai 8 cm. Nah, lakukan nih pengukuran. Ya, saya pakai kaliper. Jadi cubit ini, nah ini standar ukurnya sudah ketemu panahnya, kalipernya. Nah, lihat tanda panah yang di sini dia menunjukkan ke arah mana. Jadi itulah milimeternya. Ya, kemudian catat. Nah, supra iliaka itu di atas pinggang. Ya, di atas krista iliaka. Ya, agak depan dari pinggang. Jadi bukan di samping sini ya. Agak depan. Itu krista iliaka di sini, agak depan. Ya, di atasnya. Tuh, ambil cubit, ukur. Ya, ya tanda panah di sini ketemu, ya tanda panah di sini dia menunjuk ke arah mana. Nah, itu dia, catat. Tuh, tricep. Nah, kalau tricep itu caranya, ya, tentukan titik tengah antara tonjolan lateral dari prosesus acromion, ya, dan inferior dari olecranon. Ya, acromion tuh dari sini acromion, terus ke olecranon itu tulang siku. Ya, nah ukur, terus itu titik berapa panjangnya, tentukan titik tengahnya. Nah, itu yang kita lakukan cubitan. Nah, ini. Ya, jadi jangan langsung cubit. Ya, jangan langsung cubit, tapi ambil titik tengahnya, ini dia. Ya, nah titik tengahnya itu yang kita lakukan cubitan di situ. Ya. Nah, terus lakukan cubitan, ukur nih 4 detik di antara ibu jari dan jari telunjuk. Ya. Nah, kalau bicep, titik tengah yang tadi di tricep itu ambil garis lurus ke bicep. Ya. Nah, jadi ukur tricep dulu baru bicep. Jadi tidak bisa bicep dulu. Ya, jadi bicep tricep dulu. Nah, titik tengahnya itu ambil titik sejajar ke bicep. Nah, ambil nih tarik kulitnya jari. Kemudian ukur nih berapa tebalnya. Ya, jaringan subkutan di bicep. Nah, tentukan pada lengan yang tidak aktif ya. Nah, ini juga ya lengan yang tidak aktif. Oke. Karena yang aktif pasti sudah masa ototnya semakin lebih tebal, toh. Udah dapat itu 4 pengukuran di jumlah, toh. Jadi ada chart body fat-nya. Jadi ada yang buat laki-laki, ada yang untuk perempuan. Nah, ini untuk perempuan. Ya. Jadi kalau misalnya totalnya itu dapat 55 mm dan usia pasien adalah 32 tahun, ya. Jadi masuk rentang ini. Nah, ini dia masa lemaknya, total masa lemaknya 55, ya, 29,4%. Nah, gitu. Nah, kalau 29,4%, 29, nah berarti dia masuk sini obesitas karena perempuan ya, 29. Nah, masuk gemuk, kategori gemuk. Ya. Begitu. Nah, kalau misalnya jumlah TLK itu ini 52 mm, tidak ada, ini tidak masuk dalam chart ya. Tidak masuk dalam chart, 52 mm tadi ya. Nah, ini kan data laki-laki. Ini skenario nya misalnya ya. Laki-laki 35 tahun dengan total penyumbatan 4 lokasi TLK 52 mm ya. Nah, 52 mm laki-laki tidak ada di sini. So, adanya 50 dan 55, 50 di antaranya. Nah, itu baru kita hitung pakai rumus. Ya. Nah, ini dia rumusnya. Kita cari dulu untuk umur 35 tahun TLK 50 meter berapa persen. 35 tahun dengan jumlah TLK 55 mm berapa persen. Jadi seperti ini ya. Umurnya kan berapa tadi? 35 tahun toh. 35 tahun masuk dari rentang sini. Nah, jadi ini 50 ambil 21,5 terus 55 22,5. Jadi ambil ini. Toh? Nah, seperti ini toh sudah saya catat. Nah, jadi persen lemak tubuhnya berapa untuk TLK 50 mm? Jadi masukin rumus. 21,5 dapat dari sini persen lemak yang bawah ya, TLK yang bawah. Terus dijumlah dalam kurung 52 kurang 50. Jadi TLK ukur kurang TLK yang rendah dibagi TLK yang tinggi kurang TLK yang rendah. Terus dikali itu dalam kurung dikurang lagi tinggi kurang rendah. Ya, terus sudah masukin semua jumlahkan, nah totalnya dapat 1,9%. Tuh, dapat 1,9%. Inilah total persen lemak tubuh untuk TLK 52 mm. Kategorinya apa untuk laki-laki? Ternyata gemuk. Ya,
Jadi interpretasinya kita bisa tahu bahwa pasien ini dengan TLK 50 mm dia gemuk, masa lemaknya sudah tinggi. Ya, seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan, Dek? Ada kalian mau tanyakan? Nggak ada, Ji? Tapi dok, iya dok. Sudah ngantuk kalian mungkin semua. Saya loyor nih. Nggak diperhatikan barangkali, karena sudah sore sekali. Ya, jadi ini kan penuntutnya kalian sudah miliki semua. Toh, jadi kalian baca-baca baik-baik. Nih ya penonton TLK. Oh, ada semua jadi penuntun deh. Nih contohnya juga sama. Ya, jadi kalian baca baik-baik ini nah penuntunnya. Ya, untuk video SGA sama foto recall itu belum ada, tapi video TLK ada. Ya, jadi kalian usahakan sempatkan dulu baca ini penuntun semua. Lihat videonya TLK sebelum kalian masuk ke CSL. Ya, supaya nanti masuk CSL itu nanti kalau kalian masuk udah dijelaskan lagi. Langsung melakukan. Ya, langsung melakukan. Jadi waktunya itu betul-betul untuk dipakai untuk melakukan. Nah, kalian coba. Begitu. Oke. Ada kalian mau tanyakan? Seperti itu. Ya. Oke. Yang lain ada cuma bertanya, Dek? Nggak mengantuk ya semua, sudah sore, sudah jam 5. Jadi 3 topik sudah saya bawakan semua ya. Tapi dok, bila disingkat dok, apakah bisa ke PowerPoint dok sebagai bahan belajar dok? Tapi dok. PowerPoint-nya ya bisa aja, tapi saya perbaiki dulu nah, karena saya rangkum semua tuh bahan kuliah kok di situ semua. Ini saya pisah-pisah dulu yang berkaitan tentang ini SGA sama Futricol sama apa tadi itu TLK. Jadikan satu saja dulu ya. Kapan jadwalnya ini kah? Kalau misalnya belum hafal belum jadwalnya. Tapi dok tanggal 18 Juli dok. Oh, Tapi dok. 18 Juli. Ya. Ya, jadi baca-baca dulu penuntunnya. Toh karena ada penuntunnya juga cukup jelas sih. Karena nanti yang dilakukan juga sesuai penuntun. Ada juga teorinya semua di situ. Nah, nanti kalau sudah saya satukan itu semua tadi bahan kuliah, nanti saya kirimkan. Ya. Tapi dok, baik dok. Ya, oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan. Ya, kalau sudah tidak ada, ya, sudah tidak ada. Semoga apa yang saya sampaikan ini, ya, adik-adik bisa pahami. Ya, kalau memang belum terlalu jelas, nanti baca ulang kembali penuntunnya. Semoga nanti CSL nanti tidak terlalu bingung nanti dalam melakukan. Ya, kalau sudah tidak ada, mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini ya. Ya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dok, banyak dok. Ya deh. Ya. Saya live ya.